Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Wa qala Allah ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Yang kami hormati Ustadz Satriawan Tanjung yang luar biasa memberi semangat kita, juga saudara kami Pak Donditan, tadi Ibu Inayah sudah menyampaikan, juga kepada Ketua PWM beserta Majelis Tablignya atau LDK, LDK ya, gitu ya, LDK, karena ini LDK di MUI juga ada LDK sekarang. Ya, di MUI ada LDK, tentu mengadopsi juga LDK itu dari Muhammadiyah. Ya. Dan saya diamani di sana, tentu seluruh pengurus LDK PWM DKI dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Ustadz Heri yang ganteng juga sudah lama baru jumpa kembali. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan berbicara. Kalau Pak Dondi sekarang sudah banyak berkiprah di dunia sosial, ya, di media sosial, terutama melalui dakwah lewat konten-konten YouTube dan juga yang lainnya. Nah, sebelum kita menyampaikan, saya hanya menyampaikan mungkin kaitan pertama, apa sih pentingnya kita mengkaji kristologi bagi aktivis-aktivis dakwah. Kalaulah di kalangan Kristiani, mereka juga belajar Islamologi, ya. Dalam rangka apa dia belajar Islamologi? Dalam rangka misi. Nah, kita kadar-kadar dakwah Islam juga belajar Kristologi juga dalam rangka dakwah. Karena Kristen dan Islam adalah agama dakwah, agama misi. Sehingga kalau di lapangan sering terjadi gesekan, pertemuan, ya, aktivis dakwah dengan aktivis gereja atau para penginjil, para misionaris. Nah, sementara di kalangan Kristiani itu semangatnya luar biasa, Bapak Ibu, ya, melakukan misinya ke kalangan yang non Kristiani. Sementara dai-dai kita justru tidak banyak melakukan dakwah ke kalangan luar. Nah, jadi kita ini lebih banyak dakwah ke dalam. Dakwah dalam bentuk pembinaan. Karena dakwah itu ada dua, binaan dan difaan. Nah, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan pembahasan ini bagaimana kita perlu membekali tentang kristologi bagi kader-kader dakwah. Karena Muhammadiyah itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Pak Hudroji bahwa Muhammadiyah salah satunya berdiri adalah untuk memberantas gerakan sensasi. Nah, sementara kita banyak kader-kader dakwah kita justru tidak banyak melakukan dakwah keluar, ya. Makanya kita akan kenapa jadi penting? Nah, oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan tentang apa penting kristologi, nah, kita akan lihat terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana kalangan Kristiani melakukan misi. Nah, salah satu dasar dari kalangan Kristiani melakukan misi ini yang dikenal dengan amanat agung Yesus. Dua ayat yang utama yaitu Matius pasal 28 ayat 19, pergilah ke seluruhnya, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas dasar inilah mereka melakukan misi kemana saja. Kemana saja harus baptis orang. Walaupun
kalau ditinjau oleh para ahli teologi sendiri, ayat ini sebetulnya kalau dalam hadis itu masuk kategori hadis yang dhaif ya, tapi mereka semangat. Nanti Pak Doni nanti Pak Doni bisa kupas lebih jauh ya. Nah, mereka semangat. Ayat inilah yang jadikan dasarnya. Yang kedua, Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Nah, ayat inilah yang menjadikan dasar mereka melakukan penginjilan, melakukan misi kristianisasi ya. Kemudian kita lihat lagi yang jadikan dasar-dasar mereka, termasuk di Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu haruslah tiba kesudahannya. Ini ayat-ayat yang mereka memberi semangat untuk melakukan bagaimana menarik orang yang bukan Kristiani menjadi Kristen. Kemudian ada satu ayat, yaitu di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ayat ini dijadikan dasar termasuk bagaimana menginjili orang Islam harus menggunakan pendekatan Islam. Nah, ditambah lagi penjelasan dari Paulus di dalam kitab 1 Korintus 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya menangkan orang Yahudi. Jadi kalau ingin menangkan orang yang beragama Islam, tentu aplikasinya harus seperti orang Islam. Maka melakukan pendekatan Islam. Nah, ini ayat-ayat yang menjadikan dasar mereka. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya, bagaimana salah satu misi mereka di Bekasi, ada sekolah teologi namanya dulu STT Kisandra. Pimpinannya Pendeta Edi Sabto, ngakunya orang Madura, murtadin ngakunya. Nah, kemudian sempat memurtadkan saudara-saudara kita dari Gorontalo sebanyak 30 orang. Kami menangani bagaimana menyelamatkan anak yang dimurtadkan ini dengan Pak Buya Hamdi pada saat itu. Alhamdulillah bisa menyelamatkan kembali, kita tarik kembali orang-orang yang sudah murtad kembali ke dalam Islam. Nah, ternyata belakangan dia ganti, bukan lagi STT Kisandra. Ini dalam rangka misi Kekaisaran Muslim. Dia persiapkan bagaimana calon-calon pendeta ini mampu menghadapi kaum muslimin, maka disiapkan kajian-kajian semua lagi. Nah, sekarang menggunakan kata atau lembaganya jadi SAT. Apa itu SAT? Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu. Di sini ada beberapa wilayah di Madura sendiri, kemudian di Cilacap, di Manado, di Riau, termasuk di Bekasi, di Lampung, ya. Di antaranya di sini ada pembelajaran bahasa Arab, metode pesantren. Kemudian mensyaratkan baru bisa lulus dari lembaga ini harus bisa menarik saudara sepupu, maksudnya yang Muslim, minimal 5 orang. Coba, apa ada lembaga Islam mensyaratkan, misalnya Muhammadiyah, lulus dari Muhammadiyah harus bisa menarik orang yang bukan Islam ke dalam Islam. Ini tidak ada kita. Kalau ini sampai disyaratkan, baru bisa lulus harus bisa minimal mengkristenkan saudara sepupu, maksudnya orang Muslim. Ini tercantum dalam majalah Midas Talmidin. Yang kedua, di Jakarta juga sudah ada STT Apostolos yang mempersiapkan calon-calon pendetanya mampu berdialog dengan dunia Islam, dengan tokoh-tokoh Islam. Maka di sini diberikan mata kuliah Islamologi sampai 40 SKS. Mana ada sekarang, saya juga dulu kuliah belajar Kristologi hanya 2 SKS. Ini bayangkan sekolah teologi 40 SKS Islamologinya. Nah, diantaranya ada bahasa Arab, ya, tafsir Quran, ya, semua di sini ada. Ya. Ini STT Apostolos. Ya. Kemudian di Jakarta ada juga yang namanya lembaga ITK, Institut Teologi Kalimatullah, pimpinan Josas Lengkong yang pernah mau dialog dengan Pak Dondi, ya. Pak Josas Lengkong ini mendirikan Institut Teologi Kalimatullah. Kenapa menggunakan Kalimatullah? Nah, ini lewat pendekatan Islam, ya. Makanya Josas Lengkong mempersiapkan mata kuliahnya untuk calon-calon pendeta. Di antaranya ini kita bisa lihat
Ya, bagaimana mata kuliah yang diberikan di ITK ini. Ada di sini mata kuliah bahasa Arab, pengantar Al-Quran, bahasa Arab 6 SKS. Nah, makanya kenapa sekarang muncul di kalangan dai-dai kita lewat teman-teman ya, termasuk Pak Dondi, ada Pak Ahmad Kainama ya, dia mengkonsentrasikan juga memberikan pembekalan termasuk bahasa Ibrani segala macam agar mampu dialog kepada mereka. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyuruh sahabatnya untuk belajar bahasa Ibrani. Kenapa? Untuk menjawab surat-surat dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi di sini kita perlu ya. Termasuk di sini diantaranya belajar Iqra. Jadi bagaimana dia belajar Iqra ya. Dan juga dalam rangka apa? Christian Mission to Muslim. Nah, Pendeta Joseph Lengkong ini membuat buku Jihad Kristen. Bayangkan ini pendeta bikin buku Jihad Kristen. Ya. Jadi menginjil itu sebagai bentuk jihad. Nah itu ya. Kita lihat. Nah ini diantaranya calon-calon pendeta yang sudah belajar Islamologi di ITK ya. Tentu tampilannya layaknya seorang mubaligh seperti Ustadz Dondi ini ya. Pak Dondi kan sama tuh pakai jas ya, pakai pecinya. Nah ini calon-calon pendeta. Nah itu ya. Disiapkan gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau dai-dai kita tidak punya wawasan kristologi, wah habis kita nanti ya. Misalnya ditanya soal apa? Soal poligami. Tuh Islam tuh Muhammad istrinya banyak. Kalau di Kristen tidak boleh poligami. Nah, paling dai kita jawab, hikmahnya poligami begini-begini. Oh jangan bicara hikmah Pak kalau menghadapi mereka. Nah, kita tanya, ada nggak kitab Anda yang melarang poligami? Ternyata Abraham ditambah dengan gudiknya 3. Yakub 4 istrinya, Solomon 700 wanita merdeka, 300 gundiknya. Berapa jumlahnya itu istrinya? 1000 orang. Ya itu ya. Nah jadi ini. Nah kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah dalam rangka mempersiapkan misi kalangan Muslim, LAI menerbitkan Alkitab atau Bible-nya ini Arab Indonesia ini. Nah ini dipakai alatnya kan sekarang. Nah ternyata inilah yang termasuk hebatnya, gagahnya itu Murtadin Saifuddin Ibrahim. Saya punya Alkitab yang asli, nah, termasuk Robert Walian. Ini katanya Alkitab Warokoh bin Naufal. Tapi bagi kita yang tahu kristologi, justru kitab ini bisa kita pakai alat balik untuk menyerang dia. Nah itu ya. Makanya ketika Jonathan Nandar ya bincang-bincang dengan Saifuddin Ibrahim soal katanya ada kok Yesus mengatakan di Alkitab tuh bahwa dirinya Tuhan, dipakai Yohanes 13:13. Nah, suruh baca yang Alkitab bahasa Arabnya. Nah, ternyata tidak ada kalimat bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, ini dia gunakan untuk bukan untuk Kristen Arab. Di Indonesia tidak ada Kristen Arab. Ini sasarannya untuk kalangan Muslim. Nah, ini Alkitabnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Karena ada anggapan bahwa kristenisasi itu isu. Afghanistan ketika diinvasi oleh Amerika dengan alasan mengejar Osama bin Laden yang teroris menurut Amerika, tentara Amerika itu membagi-bagikan Bible dalam bahasa Afghanistan. Kira-kira untuk siapa? Nah itu. Jadi tentara-tentara Amerika itu sambil membagi-bagikan Bible. Nah ini bukti-bukti konkretnya ya. Nah, sehingga kenapa kita penting misalnya mengkaji kristologi ini. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini untuk gambaran saja. Ini seorang wartawan Inggris ini, Yvonne ini, dia menyusup ke sana untuk mengetahui tentang Taliban yang dianggap teroris itu, nah, gitu kan? Ternyata ditangkap oleh tentara Taliban yang dianggap kejam, jahat, yang namanya teroris itu. Sebagaimana berita-berita di Inggris sendiri, ternyata apa yang dilakukan oleh tentara Taliban ini luar biasa, yang akhirnya dia malah masuk Islam. Oh ternyata tidak benar kalau Islam dikatakan teroris. Kalau tadi Ibu Inayah cerita, memang mualaf-mualaf itu dulunya sebelum Islam, anggapan Islam itu teroris, kejam. Mungkin Pak Dondi sempat juga barangkali berkeyakinan demikian. Kalau kita tanya mualaf-mualaf seperti itu. Nah kita lihat lagi. Nah ini contoh ya, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini diantaranya kan gabung di Al-Zaitun, ya, gabung di Al-Zaitun. Al-Zaitun itu banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga non-Muslim. Nah, tadi kan dalam rangka misi itu membagikan Injil.
ke seluruh bumi. Al-Zaitun dikirim Bible sebanyak 1.400 kitab Bible. Inilah yang sedang diterima oleh Saifuddin Ibrahim ketika menerima Bible yang dikirim oleh Yayasan Kristen Gideon Internasional sebanyak 4.000. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, kebetulan saya jadi ketua majelis tabliknya pada saat itu, dikirim juga Bible 150. Kalau saya alhamdulillah tidak perlu lagi beli ya untuk kader-kader kita. Yayasan Bani Saleh, Yayasan Islam di Bekasi juga dikirim 150 Bible. Pertanyaannya, apakah pernah kita kirim Quran ke gereja-gereja? Tidak kita. Nah, ini bedanya ya. Kemudian mereka bagi-bagikan ke sekolah Bible. Sekolah negeri, ada adik ipar saya ini dikirim 2 kardus Bible ke sekolah negerinya. Nah, ini salah satunya yang dikirim oleh Gideon Internasional ke sekolah-sekolah. Ini yang kami dapat langsung. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ini bukti Bible dari orang-orang yang murtad. Setelah dia kembali ke Islam, nah kitabnya saya ambil. Termasuk ini ada orang Minang yang murtad. Pakai ya Bible-nya bahasa Minang. Ini Bible bahasa Minang. Nah, setelah kembali ke Islam, saya ambil Alkitabnya. Nah, maka kami punya Bible bahasa Madura. Ada orang Madura murtad. Nah, setelah kembali ke Islam, kami tarik Bible-nya. Makanya ada bahasa Madura segala macam itu bukan beli. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian sementara Pendeta Anisaros pernah menantang dialog kepada Ahmad Didat. Anisaros ini seorang pastor dari lahiran kota Nazaret, oleh Ahmad Didat dihadapi, ya terjadilah dialog. Nah, setelah kalah dialog, apa kata Anisaros? Tunggu, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Selama 7 tahun lahirlah namanya Al-Quran palsu yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Ini diantaranya yang saya sudah pesankan kepada Dondi, ya. Ini Quran palsu. Katanya ini yang asli, diberi nama Al-Furqanul Haq. Ini ada jumlahnya 77 surat. Kalau Quran kita berapa surat? 15. Ini 77 surat. Setiap surat diawali dengan basmalah. Basmalahnya apa? Bismil Abbi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Awad. Ini basmalahnya. Diawali ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Qadar, ada surat Anbiya, ada surat Al-Muluk. Nah, surat Al-Qadar yang palsu bunyinya Inna anzalnahu qariban bina anjalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri bi sa'atil qadri nuron lidallin wa hudalin nas fi kul asrin furqanun hakun wa kulun faslun bikul amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau nanti ada imam pakai surat ini tendang aja imam itu ya. Karena itu bukan Quran. Nah, ini Anisaros setelah kalah dialog dengan Ahmad Didat. Nah, oleh karena itu kenapa sekarang ini menjadi penting mengkaji kristologi itu bagi kader dakwah, ya, diantaranya dalam rangka dakwah. Nah, saya sekarang sudah masuk di umur saya 46 sekarang, ya. 46, masih muda kan? Masih muda banget. 46, ya. Jadi ini udah 40 tahunan lah saya menggeluti dunia ini lebih ya ininya. Karena masih dari sejak saya di kampung di Singapura dulu sudah mulai membaca ada buku Bible lawan Bible tulisan Al Hasan ya, termasuk tulisan Pak Wasian juga sudah ada. Nah, apa pentingnya bagi kita untuk melakukan dakwah mereka itu mengkaji kristologi? Satu dalam rangka dakwah. Selain rangka dakwah dalam rangka dialog. Kemudian selain memberikan untuk dialog juga semakin kuat memperkuat akidah kita, memperkuat iman kita. Kalau dibandingkan Quran dengan kitab yang mereka miliki, jauh. Kalau Quran dijamin keasliannya karena ada pernyataan Allah. Allah tegaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang melihatannya. Nah, saya katakan waktu kami bertemu dalam kajian-kajian kami, pengajian di Timpakta itu, ada beberapa pendeta juga dari Advent. Kata saya, Quran itu dijaga oleh Allah keasliannya. Ini ayatnya. Apakah katanya Tuhan itu hanya mampu menjaga Quran saja, tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil seperti disampaikan oleh Robert Walian? Kata saya, kalau kami karena jelas ada ayatnya di dalam Quran. Yang kedua, bukti terjaga terpilihnya Quran, banyak yang hafal Quran 30 juz. Nah, sekarang ada nggak pernyataan Allah di dalam kitab Anda?
Misalnya Anda yakin kepada Taurat, apakah ada firman Allah mengatakan kami turunkan kitab Taurat kepadamu wahai Musa, kami yang menjaganya yang memeliharaannya. Mana ayatnya? Nah, ternyata tidak ada buktinya. Mana yang menyatakan di dalam kitab Injil Anda, kami turunkan kitab Injil, kami juga yang menjaga yang memeliharanya? Ternyata juga tidak ada. Bukti kedua, ada nggak sekarang para pendeta yang hafal kitab sucinya sendiri? Tidak ada. Nah, tapi Quran banyak yang hafal. Nah, itu ya. Jadi termasuk Bapak Ibu, mengkaji Kristen menjadi penting untuk melakukan rehabilitasi korban yang murtad. Jadi kalau ada yang murtad ini, pendekatan kami dalam menyadarkan kembali untuk ke dalam Islam itu tidak langsung pakai Quran. Kenapa tidak langsung pakai Quran? Mereka tidak lagi percaya Quran. Ada Maimunah ini, kitab Bible-nya ini, Maimunah ini dibaptis jadi namanya Maimunah Rahel. Ini Bible-nya saya sudah letak begini ya. Saking rajin dibacanya. Pada orang tuanya punya madrasah diniyah menyertai Islam. Nah, dimurtadkan Maimunah ini. Nah, ketika dia murtad, saya tidak menggunakan Quran karena dia sudah dicuci otak, tidak dipercaya Quran. Mana kitabmu? Kenapa Anda pindah agama? Kenapa Anda murtad? Begini Pak Ustaz. Karena Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Yang kedua, karena Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Yang ketiga, Islam itu tidak menjamin keselamatan. Yang ada insya Allah selamat. Malah nabinya minta didoakan kepada umatnya. Begitu. Nah, bagaimana cara menangkis ini? Nah, itu ya. Kita gunakan pendekatan-pendekatan kitab sucinya sendiri. Yang akhirnya alhamdulillah bisa kembali ke dalam Islam. Nah, jadi pendekatan untuk menyadarkan orang yang murtad itu Bapak Ibu tidak bisa menggunakan langsung Quran. Ya. Tapi gunakanlah kitab suci yang diyakini. Dan ini dilakukan oleh kader-kader kita yang menggeluti kristologi. Nah, kita contoh. Salah satu pentingnya mengkaji kristologi untuk dialog. Kalau zaman-zaman kami ini seorang pendeta dari Malaysia, dia dari Kristen Tauhid atau monoteis kata dia ya. Kami sampai dialog di sana. Nah, ternyata sebenarnya kalau Anda sudah Tauhid kembali ke Islam. Nah, itu ya. Ini ringkas saja akan ada. Nah, ini Edi Sabto misalnya tadi yang mendirikan sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu. Ini orangnya. Ketika kami mengembalikan 30 orang ini kembali ke dalam Islam, suruh bikin pernyataan di hadapan para aparat di Bekasi. Dari pihak kepolisian ada, dari Kodim ada, nah diserahkan. Ini pernyataan dari pendeta Edi Sabto. Ya. Bagaimana ini Edi Sabto memurtadkan seorang nenek umur 100 tahun? Bayangkan Bapak Ibu. Kalau ini nenek kita 100 tahun, murtad masuk Kristen. Nah, ini Edi Sabto ya. Nah, ini juga ada sekarang ini kan salah satunya kesaksian-kesaksian palsu para murtadin. Ngaku kiai, ngaku dunia ustad. Nah, ini seorang pendeta namanya dulunya ngakunya kiai kata dia. Saya ini kiai haji punya pondok pesantren namanya Kiai Haji Muhammad Isa. Nah, ketika ada seorang ibu ini murtad, suaminya pergi haji, pulang pergi haji, istrinya masuk Kristen. Nah, kami diminta tolong. Nah, ini temannya Maimunah. Akhirnya kami ketemu dengan pendeta yang ngaku Kiai Haji Muhammad Isa. Begitu kami tes, benar nggak Anda ini Kiai Haji? Benar nggak Anda ini punya pondok pesantren? Benar nggak Anda ini masuk Kristen karena ayat Quran? Tolong, ayat Quran yang mana? Saya kasih, itu Al-Quran. Oh, kami tidak boleh baca Quran lagi. Akhirnya kami sodorkan Alkitab Bible yang bahasa Arab yang tidak ada terjemahannya. Coba Anda baca ini. Ini bukan Quran. Ternyata dia tidak mau baca juga. Mungkin pendeta ini dia tidak bisa baca tulisan Arab. Akhirnya coba lihat KTP Anda. Begitu dilihat KTP-nya bukan Kiai Haji Muhammad Isa, namanya Aji. Nah, ini cuman kalau dulu kan belum pakai YouTube, kalau sekarang bisa ini. Nah, ini tugasnya Pak Dondi nanti ya. Nah, kita lihat lagi Pak. Ini ada pendeta ngakunya orang Minang. Kakaknya terkenal, ustadz terkenal di Bukit Tinggi. Ngakunya namanya Niko Julkipli. Jadi pendeta lah ceritanya ini. Dia memurtadkan di Bandung, ya setelah memurtadkan di Bandung ini, kemudian pakai ayat-ayat Quran. Saya dikasih nomornya, akhirnya saya telepon. Alhamdulillah, kami telepon dia, kami undang dia. Saya bilang, Pak Pendeta, kami mau mengundang dalam acara persekutuan kami. Jadi ngundang dia bukan acara pengajian, Pak Dondi, persekutuan. Kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati kata dia, kan? Gitu. Akhirnya saya telepon.
Tapi sebelum telepon kami undang dulu mantan Kapolda Sumbar, Jenderal Dasrul Lamsudin, orang awak. Saya bilang, komandan, bisa nggak hadir dalam acara kami? Ini ada pendeta ngakunya orang Minang. Bisa, dijemputlah ceritanya. Ini pendeta ini pakai mobilnya Pak mantan Kapolda. Nah, setelah datang di tempat kajian itu, dia tanya, ini yang saudara sepupu ada berapa orang? Kata saya hanya 2 orang. Padahal semuanya saudara sepupu. Ya. Semuanya saudara sepupu, ya. Jadi tidak ada yang Kristennya. Nah, ini kami sempat diskusi. Ini namanya Pak Niko, ngaku orang Minang. Akhirnya ditanya, benar nggak Anda ini orang Minang? Oh benar. Apa nama sukunya? Nah, kalau tidak percaya, tanya saja sama rumah makan sederhana. Loh, kok ukuran orang Minang tanya rumah makan sederhana? Mau diajak makan kali kita. Nah, akhirnya karena dia ini, coba kata saya, Anda baca sama dengan Robert Walian. Nah, ini Robert Walian juga begitu, ya. Waktu diundang oleh Majelis Tabligh GPP nggak mau hadir. Padahal tinggal 1,5 jam waktunya. Nah, ini juga kita tes. Yang namanya Robert Walian, sama Robert Walian dengan yang tadi. Ini di Bandung, ya, yang ini. Mau dialog ceritanya sampai 11:30. Baru kita jelaskan, benarkah saya bilang Anda ini sebagai warokoh binopalnya Ahmad Musodek? Oh, gitu kan. Akhirnya apa? Coba kata saya, ini sama dengan Pak Niko juga, sama Pak Robert. Coba saya bilang, Anda buka Alkitabnya, ya kami suruh baca maksud saya. Ini kedua kali di Pondok Kelapa. Coba saya bilang, buka Matius pasal 17 ayat 21, 18 ayat 11. Oh, nggak kebaca. Jadi suruh baca Matius pasal 18 ayat 11, nggak bisa baca Pak Doni, ceritanya dia. Kenapa tidak bisa baca? Alasannya ketinggalan kacamata. Akhirnya saya kasih kacamata. Ini kan saya kasih kacamata tuh, ya. Kenapa tidak bisa baca? Karena tidak ada kalimatnya. Ini hanya nomor ayatnya. Nah, ini Bible versinya Saksi Jehovah. Makanya Pak Doni di YouTube tuh dia angkat tuh, ya. Ini. Nah, coba kata baca. Ini bagaimana kok firman Tuhan kok nomor ayatnya saja? Jadi kesimpulannya akhirnya minta pulang. Alasannya mau mengawinkan anak di Tanjung Priok. Itu. Ini Robert Walian. Nah, waktu di Pondok Kelapa, Pak, kami dari jam 4 sampai jam 10 malam. Kita gojlok ini Robert Walian, akhirnya pulang saking stresnya masuk rumah orang. Benar masuk rumah orang, Pak. Ini Robert Walian yang mendirikan Islam Hanif di Tanjung Priok nih. Robert Walian tuh. Padahal dia pendeta. Sama dengan di Batam ada Yayasan Islam Al Hanif. Pimpinannya ada M. Manung Khalid. Nah, ini bukan yayasan Islam, yayasan punya Kristen, pakai nama Yayasan Islam Hanif. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nah ini baru sedikit memberikan gambaran, nanti dilanjut nanti oleh Pak Dondi. Nah, kita menjadi penting dalam dakwah ini, terutama melalui pendekatan-pendekatan kristologi bagi kader dakwah, karena ada perintah Quran, ya. Jadi Quran memerintahkan kembali agar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu Ahlul Kitab kembali ke jalan tauhid, kembali ke dalam Islam. Karena Yahudi Nasrani itu dulunya dia bertauhid. Tapi dalam perjalanannya banyak melakukan kebid'ahan sehingga dia jadi kafir. Maka masuk kafir kitabi. Di surat 98 ayat ke-6 itu kafir itu ada 2. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Jadi Yahudi Nasrani dulunya beribadah tauhid. Tapi menganggap Allah punya anak. Di surat At-Taubah surat 9 ayat 30, Uzair putra Allah kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Al-Masih putra Allah. Apa kata Allah? Mereka mengucapkan demikian itu mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, maka Allah melaknat mereka. Nah, itu ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada Ahlul Kitab. Ini dalil, Pak, ya. Dalil dakwah diperintahkan untuk mengajak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani kembali ke dalam Islam. Ya? Nah, itu. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yatahidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah
fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, marilah kalian kembali. Indah kan ayat keren itu. Marilah kalian kembali kepada kalimatun sawa, kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa di sini? Jangan mempersekutukan Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mengajak kembali mereka jalan tauhid. Tapi kalau mereka tidak mau maksudnya, apa kata? Isyhadu bi anna muslim. Saksikan kami adalah orang muslim. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak tidak dilakukan oleh dai-dai kita dakwah ke mereka. Nah, itu ya. Padahal ada. Makanya saya jelaskan di sini, dakwah itu terbagi dua. Dakwah binaan dan difaan, dakwah ke dalam kepada yang sudah muslim, ya. Yang kedua dakwah keluar kepada non muslim, termasuk kepada para murtadin untuk diajak kembali. Karena dalilnya jelas, perintah dakwah ada di surat Al-Imran ayat 104, ada di surat An-Nahl 125, ya, bagaimana mengajak mereka kembali, ya kan? Diseru ke jalan tauhid, ke jalan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah caranya tentunya kita gunakan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka sendiri. Ya, kita lihat perintahnya ini jelas ya. Ini salah satu dalil untuk mengkaji kristologi itu karena dalam rangka dakwah, untuk mengajak kembali orang-orang ahlul kitab ke jalan tauhid. Nah, ini yang tidak dilakukan, makanya kami dengan teman-teman ya. Kenapa menjadi penting untuk mengkaji kristologi karena dakwah? Itu dalam rangka dakwah dan diajak ke jalan tauhid. Nah, kita ini dalilnya ya. Kemudian yang berikut, bahwa yang namanya Islam itu bukan hanya agama yang bawa Nabi Muhammad saja, tapi seluruh para nabi agamanya satu. Maka kita ambil dari sosok Ibrahim. Ibrahim atau Abraham ini sosok Nabi yang diimani oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh Islam. Orang Yahudi dengan menyebut Abram atau Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Orang Nasrani mengatakan sebagai bapak orang beriman. Kita umat Islam mengatakan Ibrahim sebagai bapak para nabi. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 132, nah ini Pak, dalam rangka mengajaknya. Jadi belajar kristologi itu dalam rangka dakwah ya, bukan dalam rangka mencaci maki. Nah, itu ya, diajak dakwah, diajak kembali. Karena kata Nabi, kalau datang kepada kalian kaum ahlul kitab, jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga jangan salahkan seluruhnya. Yang benar katakan benar, yang salah harus diluruskan. Nah, tugas kita di situ, dai-dai kita, ya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya Yakub. Nah, Yakub ini yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub kepada anak keturunannya? Peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini di dalam Al-Quran. Nah, di dalam kitab Bible, kitab Kejadian pasal 18 ayat ke-19, apa bunyinya? Bagaimana ini juga di dalam Bible sendiri yang dibilang Taurat itu? Ternyata dijelaskan bahwa Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyampaikan kepada anak dan keturunannya untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi di Bible-nya sendiri ada bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan supaya tetap di jalan Allah. Kalau di terjemahan lain itu ada jalan Tuhan, nggak macam-macam. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah kepada keturunannya untuk mengajak ke jalan tauhid. Nah, jadi Nasara maupun Yahudi itu ajak kembali tauhid. Nah, kita lihat surat 2 ayat 111 ya. Orang Yahudi mengatakan di sini ya, dan mereka Yahudi maupun Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan kosong mereka, kosong belaka. Nah, maka di ujung ayatnya, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian ini. Nah, bagaimana Ahmadiyat kita ketika menghadapi para mahasiswa metodologi ya di Afrika Selatan ini dilecehkan Islam, Ahmadiyat tidak marah. Kemudian akhirnya apa? Ahmadiyat dia beli Bible, dia pelajari. Setelah tahu isinya, baru dia tanya, mana sekarang kalau memang Anda benar, tunjukkan dalil kalian itu Ahmadiyat.
Begitu juga Abu Didat. Kalau datang ada pendeta ke rumah, mana kalau memang Anda benar, tunjukkan dalilnya. Itu bapaknya Didat. Begitu juga Zakir Naik, ya kan? Kalau memang Anda benar, tunjukkan dalilnya. Nah, kalau memang benar Isa masih Tuhan, mana ayatnya? Nah, begitu. Jadi Abu Didat itu begitu. Nah, ini pengalamannya, ya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, bahwa katanya kalau kata Robert Olean, Nabi Isa itu di Quran itu ternyata Tuhan. Bikin bukunya kebenaran yang terungkap di Al-Quran. Di atasnya pakai bismillah, di bawahnya pakai lamang salib. Apakah ada dalam Quran Tuhan yang jadi manusia? Ada katanya. Mana? Tuh lihat surat An-Nas. Di situ ada kata Robbinas. Rob itu Tuhan, An-Nas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Itulah Isa Masih. Jadi Robbinas diartikan Tuhan yang jadi manusia. Nah, waktu diundang di Bekasi, Pak Pendeta Robert, Anda mengatakan Robbinas Tuhan yang jadi manusia. Anda ini bukan ahli tafsir Quran, ternyata Anda ahli pemelintiran ayat Quran. Nah, coba Pak Robert sekarang. Anda bandingkan anjing Robert dengan Robert anjing. Sama enggak? Kalau anjing Robert apa artinya? Anjing kepunyaan Robert. Kalau Robert anjing. Jadi Robbinas itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi Tuhannya manusia. Ini Robert Olean melintir dikasih analogi itu. Nah, coba lihat di Quran sangat jelas, Pak. Di surat Az-Zuhruf surat 43 ayat 64 ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadzal siratum mustaqim. Sesungguhnya kata Isa, Allah ini Tuhan saya dan Tuhan kamu, maka sembah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu kembali ke jalan tauhid, kembali ke jalan Islam, bukan kembali menyembah Nabi Isa. Ini ya, ini saja nanti ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nah ini dalam rangka mengembalikan kembali ke jalan tauhid, suruh lihat di Bible sendiri, misalnya di Matius 4:10, apa kata Yesus? Nyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Nah, ini garapan Pak Doni itu kalau di YouTube tuh. Jadi kata Yesus di dalam Matius 4:10. Nah, ini dalam rangka mengajak kembali ke tauhid. Bahwa di dalam Bible Anda, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembah aku. Tapi kata Yesus di Matius 4:10, nyala iblis, engkau maksudnya kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Seandainya Yesus Tuhan, pasti ngomongnya apa? Nyala iblis, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Ternyata dia suruh menyembah Allah. Nah, itu satu. Nah, termasuk ini untuk orang yang murtad diajak kembali. Tuh, kalau memang Anda yakin Yesus Tuhan, ternyata Yesus mengajarkan suruh menyembah Allah. Yang kedua, ini ketika Maimunah murtad saya tanya, Maimunah, dulu Anda waktu Islam berdoa kepada siapa? Ya kepada Allah, Pak. Coba kamu lihat Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Ya, jadi ini urutan saya untuk menggalikan orang yang murtad ini yang ringkas saja ini ya. Jadi Matius 4 ayat 10, Lukas 6 ayat 12, Markus 12 ayat 9, Yohanes 17 ayat 3, baru kuatkan kembali dalam ayat Qur'annya. Nah, ini di Az-Zuhruf surat 43 ayat 64 ya. Kemudian surat 5 ayat 72 atau 73. Nah, ini kira-kira begini. Ini yang biar bisa baca Bapak Ibu ya. Di Matius 4 ayat 10 tadi sudah di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itulah pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ya berdoa kepada Allah. Nah, Maimunah, dulu Anda waktu Islam berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus punya Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Nah, kalau Anda mengikuti Yesus, Anda kembali ke dalam Islam. Orang Islam menyembah Allah, Yesus menyembah Allah. Lihat sekarang, Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Maimunah, dari mana? Saya Pak dari Betawi. Nah, coba kamu lihat di sini. Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah, kamu orang Betawi. Nah, Yesus nggak kenal sama orang Betawi. Tapi mengatakan di sini, Tuhan Allah itu Esa. Nah, jadi tidak itu nggak Esa. Ya. Baru di Yohanes 17 ayat 3-nya, nanti biar dipertegas sama Pak Dondi. Ini saya hanya menangani yang orang murtad gitu kan. Bagaimana yang ringkas saja, nggak usah serius-serius, yang akhirnya kembali ya ke dalam Islam. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Esa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu
Ini ternyata Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya ini sedikit lagi ya. Ini ada patung Yesus di Amerika yang disambar petir. Kira-kira ini gambar apa? Lagi ngapain ini? Kalau begini ini berdoa. Kalau berdoa berarti dia bukan Tuhan. Gitu? Nah, buktinya lihat Injil Lukas pasal 12 ini yang Bible bahasa Arab. Maka tadi yang bahasa Arab diterbitkan oleh LA ini kita bisa gunakan. Nah, ya kan? Kita gunakan. Kita lihat di Lukas 6:12. Wa fitil kal ayam sa'ida ilal jabal liyusalliya faqadul lail kullahu fi salatilillah. Nah, jadi Yesus pergi ke bukit kemudian dia sholat. Berdoa kepada Allah. Maka menunjukkan dia hamba Allah, bukan sebagai Allah tersendiri. Kita lihat Yesus berdoa. Nah, juga di Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, sendirian di situ. Nah, berdoa. Nah, ya. Maka setiap yang berdoa pasti bukan Tuhan. Ya. Pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan berdoa, tapi Tuhan itu mengabulkan doa. Ini juga dalam bahasa Arabnya saya kira sudah jelas. Dijelaskan di Markus pasal 12:29. Fa'ajabahu yasu'u inna awwala kull wasaya yasma' ya Israel ar-rabbu ilahuna rabbun wahid. Jadi yang nama Tuhan itu esa, tunggal, qul huwallahu ahad, bukan tritunggal. Kalau tri pasti tidak tunggal karena tiga. Kalau orang Jawa anak ketiga kasih nama tri. Anak pertama namanya Eko, anak kedua Dwi, anak ketiga Tri. Jadi kalau Tri tunggal berarti tidak tunggal. Karena kalau tunggalnya nggak usah pakai Tri, gitu ya. Nah ini juga di dalam. Nah baru ini terakhirnya. Ya ini setelah bagaimana Maimunah. Oh setelah ini ya yang korban itu tadi murtad itu, bagaimana? Iya Pak, ternyata benar di Bible sendiri Yesus berdoa kepada Allah. Makanya kalau kamu mau mengikuti Yesus, kembali ke dalam Islam. Nah, Alkitabmu suruh bersyahadat. Nah, ini saya suruh baca. Mungkin nggak usah lihat dulu bahasa ini yang ada di terjemahan LAI ya. Nah, karena kan ini cerita di Indonesia nih, Pak. Lihat Ulangan 4 ayat 35 dan ayat 39. Apa di ayat 35-nya? Kalau yang LAI itu Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kalau dalam bahasa Islam apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. No, kitabmu suruh syahadat. Yang kedua, ayat 39-nya, Pak Dondi. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Nah, camkanlah pada hari ini. Nah, ini ketika nangan yang murtad. Camkanlah pada hari ini. Hari apa nih? Maimunah? Ya hari Sabtu, Pak. Nah, camkanlah pada ini. Tuhanlah Allah di atas, di langit dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya Maimunah bergetar. Akhirnya dia mengucapkan kembali syahadat. Nah, baru setelah goyang kembali imannya, nah tanamkan kembali lewat ayat Quran. Tuh di Quran jelas surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya Maimunah udah putus dengan pacarnya. Setelah putus dengan pacarnya, tolong Pak Ustadz carikan penggantinya. Nah ini yang carikan penggantinya mungkin Ustadz Heri. Jadi setiap nangani yang murtad itu minta digantikan, carikan penggantinya ini Ustadz Don ini. Ya. Nah jadi ini Pak ya. Jadi saya ringkas-ringkas saja ininya dalam menangani orang yang murtad ini. Makanya kami siapkan ini buku yang kami tuliskan untuk membekali para dai itu ya. Judulnya Kristologi Senjata Dakwah yang Terlupakan. Nah, jadi buku ini bagaimana dai-dai kita dalam rangka mengajak kembali ke jalan tauhid,
bagaimana yang murtad bisa kembali ke Islam. Insya Allah kalau kami di kajian KUB Dewan Dakwah itu, ini program untuk 1 tahun, jadi 12 kali pertemuan lewat konten online ya. Ada juga untuk pembekalan khusus. Nah, yang nanti rencana kita programkan Majelis Tabligh itu dengan Pak Dondi nanti mungkin perlu pembekalan khusus untuk dai-dai ya. Ini ya, terutama lewat LDK di pimpinan wilayah lah ini ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya, diantaranya mengapa kita penting mengkaji kristologi ini tadi dalam rangka membekali dakwah, dalam rangka dialog kepada ahlul kitab ya. Nah, yang terakhir biasanya Pak, ini pengalaman kami dari dulu sampai hari ini kalau dialog dengan mereka, ada kok katanya. Oh, di Alkitab itu Yesus menyatakan dirinya. Ternyata ada Pak memang satu-satunya ayat yang dianggap bahwa ini katanya ucapan Yesus. Nah, ini Pak. Pendeta Suradi ini pakai Yohanes 13:13. Bunyinya apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan Tuhan katanya. Ini versi LAI. Tapi kalau Bapak baca lagi yang bahasa Arabnya, ini pakai yang bahasa Arabnya kan? Karena sekarang LAI terbitkan Arab Indonesia. Nah, yang bahasa Arabnya ini, kalau yang bahasa Indonesia tadi ya, bahasa Arabnya kita lihat. Antum tad'unani mu'alliman wa syaidan. Wa sayyidan wa asana taf'aluna li'an hakada ana. Apa artinya di sini? Antum tad'unan mu'alliman wa syaidan. Kamu menyeru aku guru dan apa di sini? Wa syaidan, tuan. Jadi tuan bukan Tuhan. Junjungan. Nah, junjungan ya. Jadi bukan Tuhan. Nah, ternyata kalau lihat di LAI tahun 60 itu masih kata Tuhan. Misalnya di Yohanes 14 ayat 19 itu disebutkan Tuhan. 19. Ya. Tapi ternyata yang sekarang jadi Tuhan. Nah, ketika ada teman kita yang dipacari oleh laki-laki dari kalangan mereka itu, kami dibawa ke sana ke rumahnya. Ternyata ibunya, orang tuanya sebagai ketemu juga dengan pendetanya, ketemu juga dia sebagai pengurus juga di gereja itu. Saya tanya kepada si laki-laki yang anaknya gembala sidangnya itu, saya bilang, ini Tuan Gembi, ini Tuhan Gembi, yang mana yang benar? Nggak berani ngomong. Kalau bilang, oh yang benar yang Tuan, berarti yang tulisan Tuhan salah. Kan bedanya cuma 1 huruf, tapi maknanya jauh tanah ke langit. Nah, jadi sekali lagi, yang bahasa Arab ini, Arab Indonesia, kita bisa justru kita gunakan untuk menyerang balik kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah yang terakhir, mereka selalu pokoknya Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ini belum lama juga kupas-kupas di TikTok tentang itu kan, 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah, bagaimana kalau Bapak menghadapi, oh Nabi Isa dia punya 2 tabiat, ilahi dan insani, nggak usah repot-repot. Saya begini aja, saya bilang, kalau memang Yesus mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia, tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible. Ada nggak kata Yesus, saya ini 100% Tuhan, 100% manusia? Tolong tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya yang mengatakan, kata Yesus, saya 100% Tuhan, 100% manusia? Mana ayatnya? Tidak ada ayatnya, Pak. Nah, baru kasih di dalam Bilangan 23 ayat 19, bunyinya apa di sini? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Sedangkan Nabi Isa jelas anak manusia yang dilahirkan dari rahimnya Siti Maryam. Nah, jadi itu aja Pak. Sampai disinilah pembahasan ringkas kami. Nah, nanti Pak Dondi akan kupas apa penting untuk memperdalam mengkaji kristologi ini. Nah, diantaranya itu dakwahnya lewat terutama TikTok ya, karena sesuai dengan zamannya sekarang ini ya. Jadi kalau kami tidak main di situlah ya, yang biar yang muda-muda lebih muda dari saya inilah yang bisa bermain di sana. Makanya Bapak dan Ibu menjadi penting bagi kader dakwah ini. Nah, jadi kalau nanti Bapak ada yang mengharapkan buku ini, insya Allah nanti kalau diperlukan ya, ada di
sana di mobil ya. Nah, tapi kalau ada yang nanti bisa menjawab pertanyaan saya, kalau masih ada waktu pertanyaan, saya mau berikan hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan buku ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini sangat mencerahkan kita. Ada bukunya lagi ya, yang berminat bukunya nanti silakan dibawa di mobil itu. Nah, baik, bagi sesi bertanya. Alhamdulillah nasi sudah datang dari Rumah Makan Terminal. Kita azan zuhur pada hari ini pukul 12:09 menit. Nah, sesi pertanyaan silakan Bu. Ya, Ibu Ustaz. Namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan diberikan. Nama Ibu Nena Zainab dari PGA Jakarta Barat. Mungkin bukan bertanya atau juga ada pertanyaan juga di dalam saya ungkapkan. Begini Ustaz, bahwa di daerah kami Jakarta Barat, mungkin Ustaz Supriyadi sudah mengetahui di Jalan Cendrawasih itu ada rehabilitasi narkoba. Karena Jakarta Barat itu sangat masif narkobanya yang dirusak oleh generasi mudanya. Dan di dalam rehabilitasi itu namanya, kalau tidak salah, saya pernah memasukinya ke situ. Dan di situ ternyata misi kristenisasi Ustaz. Jadi yang kebanyakan yang direhab itu kaum muslim, anak muda muslim. Dan ini bukan pertanyaan atau mungkin himbauan atau bagaimana sikap PWM atau Wajib Tabligh atau LDK ini, sudahkah mendengar ini peristiwa ini yang adanya di Jalan Cendrawasih, dan mereka didoktrin kalau Allah kalian kasihan kepada kalian itu tidak menjadi seperti ini. Nah, itu saya sangat prihatin sekali. Demikian Ustaz, hanya sebuah pertanyaan yang mungkin sangat saya butuhkan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang Bu, salah satu misi mereka lewat pendekatan-pendekatan termasuk klinik, rumah sakit untuk rehabilitasi korban-korban narkoba ya, ini menjadi bagian daripada misi mereka. Jadi rumah sakit klinik itu memang dia dirikan bagaimana menyampaikan pesan-pesan Yesus itu kepada pasien-pasiennya. Salah satu contoh Yayasan Dolos yang dulu sempat heboh ya, di antaranya dia mendirikan panti rehabilitasi tentang korban-korban narkoba. Disitulah kesempatan memang untuk menarik, memurtadkan pasien-pasien narkoba ya, agar mengimani kepada Yesus. Nah ini Pak, di dekat kantor MUI yang sekarang di proklamasi, dulu MUI kan nomor 51. Nomor 47 itu ada praktek dokter bersama. Pimpinan pendeta Suradi Ben Abraham. Namanya pusat kajian ininya Christian Center Nehemia. Nah, ketika orang berobat ke sana, selalu sampaikan, Bapak kan Muslim. Oh iya. Sakit apa? Oh sakit anu. Kalau Bapak ingin sembuh, kan di Quran dijelaskan yang bisa menyembuhkan itu Nabi Isa. Gitu ya. Nah kalau Bapak ingin sembuh, berdoalah kepada Nabi Isa. Yang dalam Kristen Nabi Isa itu namanya Yesus. Jadi memang semua tempat-tempat seperti itu menjadi misi. Nah termasuk tentang yang korban-korban narkoba. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan tentu kita sudah punya rumah sakit. Di Muhammadiyah itu ada rumah sakit Islam. Maka perlu juga sebetulnya kayak macam pengobatan gratis ya di lingkungan masyarakat yang ekonominya lemah, kita lakukan. Sebagaimana mereka lakukan begitu. Jadi untuk mengantisipasi supaya orang tidak berobat ke mereka, ya memang harus kita buat. Dari kita itu sebetulnya solusinya, ya kan? Kalau hanya melarang, oh jangan berobat ke sana, tapi tidak berikan solusi, itu belum menyelesaikan. Nah, makanya kita kalau bisa, nah
bagaimana nanti PWM mungkin Majelis Kesehatan ya, MPK-nya nanti, MPKU-nya. Nah ini bisa lakukan bekerjasama dengan dakwah khususnya LDK-nya atau dakwah komunitasnya gitu ya. Saya lakukan daerah yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah kalau ternyata dia Muslim, kalau kita sudah punya panti kita, tarik, pindahkan. Memang harus begitu kalau mau menyelesaikan masalah, ya kan? Karena memang itu bagian dari mereka. Nah sekarang banyak keluhan-keluhan tuh dari majelis taklim itu. Ini kan ada anak-anak yatim, anak-anak doa apa, kalau hari Sabtu dibina, ya kan? Pokoknya sepekan bisa 2-3 kali. Tapi pada hari Sabtu, anak-anak jadi kosong, pada kemana? Rupanya dibawa oleh mereka, diantar, dijemputlah pakai mobil ke tempat mereka. Nah kehilangan tuh murid-muridnya majelis taklim kita ini yang menggarap anak-anak ekonomi lemah ini. Nah kenapa akhirnya lari ke sana? Ya, doktrinnya begini. Coba anak-anak, kamu kan suka ngaji di majelis taklim tempat kamu. Apa yang dapat? Ya paling yang dapatkan katanya cuman diajak suruh baca Quran. Nih, kalau di sini ini ada makanan dari Tuhan. Nih gitu, roti dari Tuhan. Nah gitu kan? Itulah Kristen tuh kasih, ya. Ah itu ya anak-anak dia dapat pulang, dapat makanan, dia kasih sangu, ya kan? Dikasih bahkan kasih uang, ya enak di sana. Akhirnya ini yang beberapa tempat keluhan-keluhan itu salah satunya itu. Nah tentunya apa yang harus kita lakukan kalau ada seperti itu? Ya tentu dakwah kita juga tidak hanya sekedar memberikan penguatan akidah lisan saja, tapi kebutuhan perutnya juga harus kita pikirkan. Nah, ya, nah itu. Jadi ini memang sudah ada ya komunitas-komunitas kita yang melakukan ini, tapi belum seperti mereka semangatnya. Termasuk ke lapas. Itu Edi Sabto yang tadi jadi pendeta memurtadkan 30 orang dari Gorontalo itu korban. Dulu dia jadi residipis di penjara. Diinjili di penjara, dia masuk Kristen jadi pendeta. Nah, kalau di YouTube mungkin Kau Dondi tahu yang pendeta Joshua Muhammad Yasin, yang aku katanya alumni IAIN. Dia itu anak jalanan, digarap lah oleh kelompok Suradi. Ini di sini di Menteng, tak jauh dari tempat kita di PP. Akhirnya digarap lah itu yang namanya si Muhammad Yasin tuh. Sekarang jadi pendeta Joshua. Kalau menginjilinya dakwanya sekarang atau ininya pakai peci selalu. Datang ke Padang, yang menurut dia, saya ke Padang, saya bawa apa? Bawa Quran. Jadi tidak bawa ini dulu. Nah, pakai maksudnya pendekatan ayat Quran itu. Nah itu baterai biasa. Ya. Nah jadi Bapak Ibu itu masuk begitu memang. Nah makanya disinilah perlu ada kepedulian. Kalau kalangan mereka Bu, untuk menggarap anak-anak jalanan ada namanya proyek Lazarus. Itu proyek Lazarus itu khusus menggarap anak-anak gepeng, gelandangan, pengemis, gelapuk Lazarus. Kan mereka pakai proyek istilahnya. Dulu Dolos itu bikin proyek untuk mengkristenkan Jawa Barat namanya Jericho 2000. Untuk Sumatera Andalas 2000. Untuk Aceh Rencong 2004. Untuk Madura Harapan 2000. Jadi begitu mereka. Nah kita baru dakwah binaan ke dalam. Jadi kalau ke dalam tuh baru dakwah penguatan akidah ke dalam. Nah yang harus kita lakukan sedang dakwah difaan, mengkanter yang seperti itu, mengkanter gerakan liberal, termasuk gerakan aliran sesat. Ini dakwah difaan ini harus kita lakukan, ya. Makanya dakwah keluar ke dalam itu harus lakukan, ya. Nah sementara mubalik-malik kita masih banyak dakwah ke dalam kepada orang yang sudah Muslim, sudah biasa sholat, sudah bisa ngaji. Itu hanya penguatan saja, namanya dakwah binaan. Nah sekarang tinggal ditingkatkan bagaimana dakwah difaannya ini, ya. Makanya mengkaji Kristen menjadi penting. Jadi itu Bu pertanyaan Ibu, ya. Jadi semua lini mereka masuk, ya. Termasuk ini bangsa di rel kereta ini apa namanya stasiun itu Bu, ya. Nah beda dengan saksi Yehova. Kalau saksi Yehova dia buka outlet.
Di mana stasiun, di pasar, di Car Free Day buka outlet. Nah, outletnya apa di situ? Nah, silahkan ambil, ada buku, ada majalah segala macam. Caranya gini Bu, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada outlet, tulisan silahkan ambil, ada buku, ada majalah segala macam. Ya kan ditulis, pernah lihat nggak di mana? Ya di tempat-tempat keramaian. Caranya bagaimana? Karena bilang suruh ambil, ambil semuanya sampai habis. Bakar. Setelah itu kan nggak nyampe ke yang lain. Jadi jangan ambil satu. Saya ajak teman-teman, ayo ambil semua kita, habisin. Jadi nggak nyebar ke yang lain. Nah tapi ini jangan dibuang. Jangan dibakar. Untuk apa? Untuk bukti. Siapa yang melanggar terhadap kode etik penyiaran agama. Siapa yang tidak toleran, yang intoleran ini. Jadi bawalah ke KUB atau FKUB, Forum Perundang Agama, bahwa mereka melanggar kode etik penyiaran agama. Nah, makanya kami di FKUB di Bekasi, bukti-bukti ini ketika pertemuan tokoh lintas agama kan tunjukkan. Nah, ini buktinya. Jadi istilahnya jangan memancing ikan di kolam orang. Ya kan gitu. Nah, kalau memancing ikan di kolam Anda sendiri mau pakai jala boleh nggak kira-kira? Saya bilang, waktu ada pertemuan di kantor wali kota, kami mewakili Muhammadiyah, pimpinan daerah. Nah, seorang romo dari Katolik ini penyebabnya karena ada istilah kristenisasi ini, katanya. Sehingga terjadi konflik. Ini saya bilang, ini bicara di depan para banyak pejabat juga yang hadir. Kalau tidak kita clearkan, dianggap kita yang bikin masalah kan, orang Islam. Saya berbicara. Baru saya sampaikan, mohon maaf Romo. Kami umat Islam tidak pernah membuat istilah kristenisasi. Tapi Paus sendiri, Paus Yohanes Paulus II, Sri Yohanes Paulus II menyerukan kepada umat Katolik untuk melakukan kristenisasi terhadap belahan dunia Islam, di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Sri Paus berpesan, open the door to Christ, bukalah pintu untuk Kristus. Jadi bukan kami. Paus sendiri nih. Diam tuh Romo. Yang kedua saya tunjukkan. Ini saya bilang ada leaflet yang diterbitkan oleh Yayasan Islam Al-Hanif. Yang punya bukan orang Islam. Pakai nama Yayasan Islam Al-Hanif. Inilah sumber konflik. Itulah yang tadi ayatnya. Kata Paulus, kalau ingin menangkap orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi. Supaya menangkap orang Yahudi. Kalau ingin menangkap orang Islam, aku harus orang Islam. Nah, ketika dulu terjadi gesekan tentang kasus Ciketing di Bekasi, saya hadirlah yang diadakan oleh pemerintah itu, disampaikan oleh perwakilan dari PGI, disampaikan juga dari perwakilan MUI. Nah, dari perwakilan PGI mengatakan, pokoknya kalau Kristen kasih, di mana di situ ada apa istilahnya kaitan dengan garam dunia gitu, di mana ada Kristen di situ ada kasih. Oh, kata saya, mohon maaf Pak Pendeta, ayat bukan hanya ayat itu, tapi di Matius 11 ayat 16, kamu harus cerdik seperti ular, seperti merpati. Harus saya tunjukkan ini. Begitu saya tunjukkan ini, akhirnya setelah saya bicara, Pendeta Lukas ngomentari saya. Tadi katanya Bapak yang menunjukkan leaflet itu, nih saya ini cucunya Kiai dari Banten. Tiba-tiba pendeta ngomong begitu, saya cucu Kiai dari Banten. Langsung setelah disekor, saya panggil, Pak Pendeta, Anda benar, cucu Kiai dari Banten. Saya ini orang Banten, walaupun saya bukan orang Banten. Saya orang Banten. Siapa nama kakek Anda itu? Ya saya panggil kakek aja, enggak namanya. Ada perwakilan dari yang Kristen, Pak John. Pak John, Anda punya kakek? Punya. Tahu namanya? Tahu. Ini teman Anda punya kakek, tak tahu namanya. Wah, ini dia. Coba lihat KTP Anda. Jadi coba Pak, ini sedang mencoba supaya tidak terjadi konflik. Dia bilang ngangkat apa supaya menyebutkan dia kakek Kiai, cucunya Kiai itu. Ini apa? Saya bilang jangan diulang ya, Pak Pendeta. Begitu pulang Bu, cium tangan. Seumur hidup saya belum pernah dicium tangan sama pendeta. Belum pernah cium tangan. Dicium tangan saya. Nah, terakhir contoh ini dipertemukan lagi di GOR. Saya baris kedua, baris pertama para pejabat, baris kedua saya dengan
Saling Manggar Setompul. Kebetulan bagian hukum dulu di PDM waktu itu. Saya duduk berdua. Datang lagi tuh Pendeta Lukas. Terlambat. Langsung, Lukas, nyamperin saya. Begitu nyamperin, cium tangan lagi. Cuman lupa, nggak dipoto Pak. Waktu itu. Dicium tangan lagi. Benar-benar seumur-umur Pak Dondi, baru saya dicium tangan sama pendeta itu. Nah, itu Pendeta Lukas. Jadi ini pengalaman-pengalaman ya yang akhirnya di sinilah pentingnya kita mengkaji kristologi bagi kader dakwah itu ya. Jadi barangkali inilah ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum itu ya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan, saya ini rohaniawan rumah sakit Bradmaya. Sebelumnya rohaniawan ini nggak ada, jadi sehingga pastor ini masuk sejarah-diamnya ke ruang-ruangan lalu memberikan penjelasan supaya sembuh dan lain-lain. Jadi, berharap sebenarnya pastor ini biar ikut ada keringanan lah bagi pasien-pasien, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Itu tawaran-tawarannya. Setelah diketahui oleh orang Islam di rumah sakit, akhirnya dibikinlah rohaniawan. Semua agama ada, jadi kita itu semua agama ada. Seperti agama tadi yang disebutkan yang legal di Indonesia itu semuanya ada di rumah sakit Bradmaya ini. Akhir-akhir ini sudah beberapa tahun belakangan ini, kalau kita masuk ke ruangan pasien, sebelumnya kita dikasih histori, Ustaz. Baik namanya, agamanya, tanggal lahir, dan seterusnya. Beberapa kali belakangan ini saya lihat 2-3 tahun ini banyak sekali di antara mereka itu yang agamanya Islam, namanya Islam, ternyata Kristen. Jadi kita sebenarnya Pak, ini rangkumannya yang akan kita ketahui yang Islam semua. Dia tidak boleh mendatangi agama lain karena nanti kita kena pasal tertentu. Jadi kita tanya, saya bukan Islam, padahal namanya Islam. Dan agamanya di Islam, di KTP-nya juga Islam. Karena untuk masuk rumah sakit itu dasar hukumnya dia harus menggunakan KTP-nya Islam. Ini bisa bagaimana solusi bagi kita sebagai apa tindakan hukum mengenai ini. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak juga dari pasien-pasien itu yang setelah dia tahu dia sakit yang berat segala macam, dan dia orang yang di tengah-tengah Kristen waktunya lama, tapi dia ingin masuk Islam. Apakah legal tidak kita mengislamkan orang ketika sakit begitu? Kenapa salah kita? Sementara kita tidak punya wewenang atau legalitas sebagai orang yang mengislamkan orang. Boleh tidak kita mengislamkan orang ketika sakit itu lalu kita sadarkan? Ada juga kasus-kasus seperti itu tidak pernah temukan juga. Kalau begitu, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, ini kasus yang nyata terjadi ya. Memang pengalaman dulu Pak Nasir kan pernah dirawat di rumah sakit Cipto saja, bukan rumah sakit non muslim ya. Rumah sakit Cipto, Pak Nasir itu luar biasa. Tokoh dunia ya, tokoh dunia Islam. Ketika dirawat di Cipto itu pada hari Jumat kan banyak yang laki-lakinya pada sholat. Nah, bagaimana yang kalangan yang non muslim itu bisa menggantikan pemahaman ini tentang bacaan Quran itu diganti dengan itu ya, itu contoh ya. Nah, kembali kalau misalnya kita akan punya rumah sakit Islam, makanya kan ada binrohnya yang memberikan pembekalan ya. Itu pentingnya karena namanya orang sakit itu bisa saja dia sangat membutuhkan doa itu. Nah, disitulah memang mereka masuk. Oleh karena itu perlu dihimbau juga kepada umat Islam ini, sedapat mungkin umat Islam itu berobat jangan di tempat-tempat mereka. Jangan ke Santo Carolus misalnya yang jelas bukan Islam. Masih banyak rumah sakit kita masih banyak rumah sakit Islam, atau paling nggak rumah sakit pemerintah yang jelas-jelas tidak membawa misi itu. Nah, tetapi kalau misalnya tadi Pak Ustadz sebagai rohaniawan di salah satu rumah sakit, tahu rumah sakit umum pemerintah. Nah, jadi yang tidak boleh itu kita paksa. Apa kita tidak boleh? Ada orang yang mau bersyahadat dengan kesadarannya sendiri. Boleh, itu bagian daripada dakwah kita. Tapi prinsipnya jangan dipaksa, Pak.
Bapak harus masuk Islam, kalau nggak masuk Islam, saya suntik biar mati. Ah, itu dosa itu. Tidak boleh. Didakwahi dengan baik, disadarkan, ini peluang dakwah kita. Tapi intinya jangan dipaksa. Jadi Bapak bukan tidak boleh mensadarkan. Justru disitulah peluang dakwah kita. Gitu kan? Ada orang yang jelas-jelas sudah mau berikrar syahadat, kita tidak sadarkan, dosa kita. Ya, lakukan. Tapi sekali lagi, jangan dipaksa. Yang kedua tadi, ketika Bapak mau mendoakan karena namanya Islam kan tadi sudah dibagi-bagi karena ada yang Islam kepada pasien yang Islam gitu ya. Maksudnya menjaga supaya tidak terjadi tadi konflik-konflik itu. Tanya dulu, ini gimana ceritanya kok namanya Islam? Jangan-jangan dia murtad. Jangan-jangan dia murtad, dulunya Islam, belum diganti namanya, masih nama Islam. Dan mereka kadang-kadang tetap namanya dipakai untuk mengkelabui orang Islam, ada kalanya begitu. Nah makanya perlu kita tanya Pak, kenapa namanya Islam, bagaimana ceritanya? Bapak kesempatan untuk mengorek. Tapi memang ada Pak, mereka sudah pakai nama Islam karena dia lahir di daerah Muslim. Saya ketemu seorang pendeta sedang ngambil S2, namanya pendeta Nurdin Sirait gitu kan. Karena Nurdin Sirait apakah ini dulu murtad? Ternyata tidak. Saya memang lahir di Aceh. Nah orang tua saya menyesuaikan diri pakai nama Nurdin, cahaya agama dalam Islam gitu. Tapi asli itu memang namanya Nurdin. Beda dengan yang Muhammad Nurdin, itu dulunya Islam dimurtadkan. Ada nama Muhammad Solihin, dulunya Islam dimurtadkan. Nah yang tadi perlu Bapak korek dulu. Kalau ternyata dia memang murtadin, maka kita punya kewajiban bagaimana menarik kembali ke dalam Islam. Apalagi sedang kondisi sakit, ya kan? Nggak tahu nanti akhir hayatnya dia kalau nggak kita bantu dengan syahadah itu ya. Makanya lakukan, tapi sekali lagi jangan Bapak paksa, gitu kan? Kalau perlu bikin pernyataan bahwa itu kesadaran sendiri, dibuatkan pernyataan. Nah kalau saya bertugas itu kesempatan saya dakwah itu, ya. Dakwah betul, bikin pernyataannya. Nah itu, saya kira itu Pak yang harus dilakukan ya. Tidak melanggar, ya tidak melanggar. Yang melanggar itu kalau memaksa, ya itu tidak boleh. Barangkali itu jawaban dari saya Bapak Ibu, ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti dijelaskan lagi oleh beliau untuk sesi kedua, biar Pak Dondi tuntaskan pembahasan sampai Bapak Ibu kalau perlu teler-teler lah begitulah. Ya itu ya. Saya hanya merangsang ini aja ya, bagaimana Bapak Ibu ya. Pak Dondi aja baru 2014 kan kembali ke dalam Islam sebetulnya, karena setiap manusia yang lain itu dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Nah kembali ke dalam Islam. Ya, kalau saya memang orang tua saya dua-duanya Muslim ya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, barangkali Ustaz ini yang dapat sampaikan. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mudah-mudahan kita tetap setia untuk melanjutkan kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan nanti akan lebih ini lagi lah ya programnya. Saudara Heri ya, jangan ditinggalkan lagi lama-lama itu ya. Sehingga kita tak bersulam ya, dalam tak bersu ya. Nah jadi itulah Bapak dan Ibu ya. Tapi belum ngasih pertanyaan, tadinya mau ngasih pertanyaan, ngasih buku satu biar dapat pahala juga saya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ini dua pertanyaan sekaligus juga untuk masukan. Yang pertama kaitan dengan soal dakwah keluar. Problem kita mungkin yang tidak toleran, dan tadi juga ditanyakan soal bagaimana kaitan dengan khusyuk ya gerakannya. Pertama, di Indonesia ini kan sekarang agama yang diakui oleh negara itu resmi ada 6 ya. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Berapa tahun ya? Ya. Nah, dari ke-6 agama ini yang masuk kategori agama misi itu memang Islam dan Kristen secara faktualnya itu ya. Tetapi bukan berarti agama Buddha, agama Hindu tidak
ada juga keinginan untuk menambah penganutnya, itu juga ada. Tetapi yang agresif dan memang dikenal sebagai agama dakwah itu adalah Islam dan Kristen. Sehingga di kalangan kita, khususnya di kalangan aktivitas dakwah dan juga sebagian lembaga-lembaga dakwah, lebih mengkonsentrasikan terutama menghadapi dari gerakan dakwahnya atau misinya Kristen, karena memang ternyata sangat agresif, termasuk juga Kristen ini bukan untuk menggarap orang Islam, tapi juga kalangan Kristen atau kalangan itu. Teman saya dari Parisada Hindu juga menyampaikan ternyata juga sering masalah bagi umat Hindu karena kalangan Kristen menggunakan istilah Hindu. Nah, di antaranya menggunakan kata Sang Hyang Yesus. Jadi untuk menggarap orang Hindu menggunakan Sang Hyang Yesus. Nah, keberatan teman-teman Hindu karena Sang Hyang itu adalah domain di agama Hindu. Ya. Nah, sementara kita juga orang Islam keberatan mereka dakwahnya atau misinya menggunakan ide-ide Islam gitu kan, seperti tadi mendirikan yayasan, ada yayasan Islam Al-Hani, Nur Kalimatul segala macam. Ini yang dilakukan oleh Kristen. Nah, sehingga dianggap perlu bagaimana aktivis Jawa itu mampu mengkanter dari gerakan-gerakan Kristen ini, gitu ya. Sehingga persoalan Konghucu dianggap tidak terlalu masalah karena hampir jarang orang Islam pindah ke agama Konghucu. Saya kira sulit gitu ya, hampir tidak terjadi barangkali, kecuali yang nikah mungkin, ya. Begitu juga yang pindah ke Buddha itu juga hampir tidak kelihatan, ya, kecuali tadi hanya mungkin karena nikah. Ke Hindu juga begitu. Nah, sementara ke Kristen itu cukup lah ya, karena dengan segala macam caranya. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, yang sekarang dipikirkan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam ini justru selain persoalan gerakan kristenisasi, juga gerakan Yahudi, ya, Yahudi, sehingga perlu juga ada ilmu yang mengkaji tentang Yahudiologi gitu ya. Kalau Kristologi sudah banyak, tapi Yahudiologi ini yang belum. Nah, sehingga perlu ada tokoh-tokoh aktivis dakwah ini juga yang mengambil saksi tentang keyahudian. Nah, itu yang memang dibuka di situ. Nah, kalau yang itu dianggap tidak terlalu masalah. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi tadi soal dakwah keluar. Dakwah keluar ini memang dalam konteks di Indonesia ini diatur soal kode penyiaran agama, Pak. Pertama, ada ketentuan Menteri Agama dan Menteri Negeri nomor tahun 79. Poinnya tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, baik dari kedok bagi sembako, pembagian buku-buku majalah yang yang menyebut agama, ya, termasuk diantaranya mendatangi rumah-rumah yang sudah beragama. Nah, tentang peraturan bersama Dua Menteri nomor 169 Agama dan Menteri Dalam Negeri ini yang keberatan terhadap aturan ini, terutama dari kalangan Kristen, Pak. Yang Hindu, Buddha tidak keberatan terhadap aturan ini, ya, karena mungkin merasa tidak melakukan. Nah, yang keberatan itu dari kalangan Kristen, makanya mereka walaupun ada aturan ini, mereka tetap melanggar terhadap aturan ini dengan alasan ada firman ilahi yang menyuruh untuk tadi Matius 28:19 itu, ya, amanat dunia itu. Pergilah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa murid, baptislah mereka nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, itu mereka tetap lakukan, ya. Nah, lakukan walaupun ada aturan ini. Nah, bagi kita umat Islam, apakah aturan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, tentu jangan, karena kita juga punya kewajiban dakwah Islam, ya, baik dalam kepada Islam sebagai kekuatan akidahnya, maupun dakwah kepada orang yang memang belum mengenal Islam, termasuk kepada ahli
ahlul kitab, dalam hal ini kelompok Yahudi maupun kelompok Nasrani yang diajak kembali ke jalan tauhid, ke jalan Islam. Jadi ini memang tidak wali. Nah, jadi harus didakwahi. Makanya selama ini orang Islam patuh terhadap aturan itu sehingga tidak lakukan dakwah. Padahal agama kita menyuruh untuk dakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, ya. Nah, itu kalau dari sisi itu. Nah, bagaimana kita sekarang cara yang terbaik? Dakwah tetap harus dilakukan. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa. Karena memang Quran melarang. Al-Baqarah 256 itu, la ikraha fid din tabayyana al-huda itu jelas. Tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Tapi bukan berarti tidak boleh kita dakwahi, harus dakwahi. Cuma dakwah itu kan ada metodenya. Tidak boleh dengan cara yang kasar, ya. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 125 itu. Wa ila sabila bika bil hikmah wal mau'izah hasanah wa jadilhum billati hi ahsan. Inilah metode dakwah Islam itu memang diperintahkan mengajak manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan tentunya dengan dalil yang jelas, dengan daya yang benar, dengan pelatihan baik. Kalau berdialog pun harus punya satu lain. Tidak boleh dengan emosional, tidak boleh dengan kasar, tapi justru dengan hujah, dengan dalil. Makanya di surat Al-Baqarah 104, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Nah, jadi tetap kita lakukan dakwah. Tapi sekali lagi tidak boleh memaksa. Lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, jadi itu yang tetap lakukan. Nah, jadi kalau kita sama sekali nggak dakwah, dosa kita, ya. Makanya tadi kita kalau patuh dengan aturan itu, akhirnya kita tidak melakukan dakwah, itu salah, ya. Yang tidak boleh itu kita memaksa. Hanya masalahnya, Bapak Ibu, sekarang ini surat Al-Baqarah ayat 256 ini, ya, gara-gara pemikiran-pemikiran orang-orang liberal, ada anak disuruh sama orang tuanya. Nah, sholat. Apa jawabannya itu? Oh, la ikraha fid din. Nah, itu salah tepat. Ya, orang tua disuruh sholat kepada anaknya, ya kan? Lalu jawab pakai ayat ini. Padahal ini kepada orang yang bukan Islam tidak boleh paksa. Kalau yang sudah Islam memang harus. Karena dia punya kewajiban, kan? Mengkaji Islam, mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, memperjuangkan Islam, sampai kepada membela Islam. Nah, dari sini, saya kira Bapak tetap harus lakukan dakwah itu. Saya lakukan dakwah itu, ya. Tentu sekali lagi yang terpenting tidak boleh memaksa dan tidak boleh mencaci maki. Nah, kaitan kalau dituduh kita tidak toleran, justru sekarang ini banyak yang membelokkan makna tentang toleransi. Dalam hal akidah dan ibadah tidak ada toleransi, ya. Karena kalau kita toleran dalam hal akidah, dalam hal ibadah, itu sama dengan menghapuskan kesyirikan kita. Nah, misalnya sekarang yang mulai kabur tentang toleransi itu, orang Islam kalau salamnya hanya salam Islam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dianggap kita tidak toleran, dia salah. Jadi sekarang itu digiring yang namanya toleran itu harus juga orang Islam itu menyampaikan salam agama yang lain. Ini yang merusak, ya kan? Sehingga sekarang ada ustaz, ada ketua MUI, bahkan kok salamnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaikum. Om Swastiastu. Om Santi Om Alhamdulillah. Ini kalau ada 200 agama, berapa jam salamnya itu? Ini apakah boleh? Tidak boleh. Ayat Quran jelas, Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang benar dan kalian sembunyikan. Ini sudah menyangkut masalah akidah. Contoh kan, nama budaya itu salah apa? Agama. Yang tidak boleh itu gini, Bapak punya teman, punya tetangga bernama Buddha, dia salah sesuai dengan agamanya, dia tahu nama mereka. Nama budaya. Kalau kita tolak, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh kita orang Islam, kita punya salam sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga di anak toleran kalau kita juga ditambah dengan salam mereka, itu tidak toleran justru yang begitu. Jadi toleran itu membiarkan mereka, maksudnya tidak
Tapi kita juga tidak diajak suruh itu, sama dengan soal Natal, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, Namo Buddhaya itu artinya apa? Terpuji Sang Buddha. Tuhan kita siapa? Lah kalau kita memuja Tuhan agama lain, apa tidak dosa kita? Ini yang dicatatkan umat ini. Makanya majelis ulama, ya, setiap memberikan pembekalan kepada dai itu, dan termasuk saya yang menyampaikan, saya sampaikan untuk tidak menyampaikan salah itu. Jadi kalau toleransi itu jangan sampai kita tidak mengucapkan agama lain dianggap tidak toleran. Sama dengan Natal. Oh, apakah tidak boleh kita kalau tidak mengucapkan Natal dianggap tidak toleran? Nah, kita tentukan dulu. Kalau secara bahasa Natal itu artinya hari lahir. Maulid juga hari lahir. Tapi kalau bicara Maulid Nabi, artinya kelahiran Nabi. Kalau Natal itu bukan hari kelahiran Yesus sebagai Nabi. Mari kita lihat dalilnya yang diyakini oleh mereka. Di Lukas pasal 2:11, hari ini telah lahir juru selamat buat Yesus di kota Daud. Jadi yang diperingati itu hari kelahiran Yesus sebagai juru selamat sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam Islam ini dinyatakan telah kafir yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Nah, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita untuk melakukan itu. Cuma ada seorang kiai, alhamdulillah memperingati Maulid Nabi Isa. Bagaimana memperingati Maulid Nabi Isa? Sementara Nabi Isa kan tahu hari kapan. Coba kalau di teman-teman di yang Advent misalnya, yang Sapi Yehova. Saya pimpinan Daerah Muda Kota Bekasi mengundang pada tanggal 20 Desember seorang pendeta dari Advent untuk menyampaikan penjelasan tentang Natal, kenapa Anda yang Advent tidak merayakan Natal. Resmi yang menyampaikan dari pendeta Advent. Apa jawabannya? Termasuk yang jadi saksi Bapak, kami tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember itu karena itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari, di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dulunya masih beragama kafir, katanya gitu kan, di dalam bukunya itu dijelaskan. Dia percaya kepada Tuhan ya, di matahari yang lahirnya pada hari Minggu, maka Minggu dikenal dengan Sunday, hari matahari, lahirnya tanggal 20 Desember. Maka kami tidak mau merayakannya. Ini termasuk bid'ah dalam Kristen. Ya, jadi dapat pengaruh dari Alkitabiahnya. Makanya orang yang Advent saja nggak mau, kok ada kita anggap memperingati Maulid Nabi Isa. Padahal nggak ada selamat Maulid Nabi Isa. Coba di gereja ada nggak selamat Maulid Nabi Isa? Yang ada adalah selamat Natal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi tidak dalam konteks toleransi bukan kita harus merayakan itu, ya tidak mungkin yang berbeda yang harus kita sambung-sambung dan itu yang tidak mungkin. Maka MBI keluarkan fatwa tentang halnya paham pluralisme agama yang menyamakan semua agama sama. Nah, satu. Kemudian dari Syekh tadi, bagaimana kaitannya orang ini penyebab murtad itu apa? Sebetulnya kalau mau sudah jujur, penyebab murtadnya orang ini yang utama karena akidahnya lemah. Kalau dia kuat akidah keislamannya, udah diyakinkan, tidak mudah untuk memurtadkan orang. Coba sekarang, orang Islam yang punya keyakinan bahwa agama satu-satunya yang benar adalah Islam dan punya keyakinan satu-satunya Quran yang terjaga terpelihara yang merupakan kalam Allah yang sempurna, saya yakin tidak mudah orang Islam murtad. Tapi sekarang lewat pendekatan pluralisme agama, semua agama sama ini, semua agama ini sama dari Tuhan, kan saya dikembangkan. Bagaimana mau disamakan Islam dengan agama lain? Mungkin agama-agama lain sama, tapi Islam tidak sama. Karena agama-agama yang lain itu ada yang disandarkan kepada nama agama pembawanya, ada yang disandarkan kepada tempat lahir agama itu. Islam tidak ada hubungan dengan nama Nabi Muhammad, tidak ada hubungannya dengan tempat lahir Nabi Muhammad, tapi Allah sendiri yang memberikan nama Islam. Maka jelas orang Islam yang yakin terhadap satu-satunya agama yang benar hanya Islam tidak mungkin mudah. Maka lewat pendekatan pluralisme agama, semua agama sama. Nah, kalau orang Islam mindsetnya, pemikirannya sudah semua agama sama, kira-kira tidak agama jadi masalah atau tidak? Tidak jadi masalah. Itulah cara mereka untuk merusak ini. Termasuk perusakan lewat konsep Yahudi itu lewat konsep penyatuan agama. Dan jelas sekali ada Yahudi itu lewat penyatuan agama.
ya kan? Lewat penyatuan agama, lewat kembali kepada agama Abraham. Kalau di Indonesia ada namanya Bila Abraham yang dipimpin langsung oleh Ahmad Musadek. Kalau mau kembali kepada Bila Abraham, kembali ke Islam. Bukan menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam, kembali ke Islam. Lihat kalinya Al-Baqarah 132 bahwa sabinya Ibrahim bani wa Yakub ya baniya inna Allah astafa lakum din wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dipertegas lagi di surat 3 ayat 67, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan yang hanif yang lurus dari Islam Muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, kalau kita lihat asbabnya turun ayat ini, kan kaitan perdebatan antara Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata Yahudi, Ibrahim nama Yahudi. Kata orang Nasrani Najran, kata Nasrani. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah turun ayat ini. Jadi kalau akidahnya benar di dalam keislamannya, maka tidak mudah bukan. Jadi yang harus dilakukan oleh kita adalah penguatan akidah. Ya. Selain itu juga persoalan masalah ekonomi, karena perutnya lapar. Jadi yang murtad itu ada karena faktor ekonomi, karena namanya ekonomi, maka kita harus satu, kita harus meningkatkan ekonomi umat. Nah, jadi kalau ekonomi umatnya tidak dibangun, ya jadi sasaran ukur darah. Karena orang yang lemah iman, lemah ekonomi, ya itu sangat mudah untuk orang murtad atau masuk aliran sesat. Nah, yang juga terjadi pemurtadan sering karena perutnya, juga karena di bawah perutnya lewat perkawinan. Nah, oleh kelompok-kelompok pluralis ini, makanya muncul buku fikih lintas agama. Oh boleh muslimah kawin dengan laki-laki non muslim itu, karena dulu konteksnya waktu itu dari peperangan. Yang dari sehingga Muhammad melarang muslimah kawin dengan laki-laki kafir. Tapi kalau kondisinya aman, nah tidak ada masalah, boleh. Nah, makanya itu dalam buku fikih lintas agama salah satu cara untuk merusak, dan ini program Yahudi. Lewat konsep pluralisme agama, penyatuan agama itu program Yahudi. Nah, ini dikembangkan sekarang di negeri-negeri Muslim. Makanya tadi faktor murtad itu karena memang akidahnya lemah, ekonominya lemah, pendidikannya juga lemah, ya itu sangat mudah termasuk lewat perkawinan. Nah, perkawinan beda agama itu dianggap boleh karena tadi pemikirannya sudah mengatur teologinya, teologi pluralis. Nah, barangkali itu persoalan murtadnya itu diantaranya penyebabnya itu. Maka solusinya tentu kita harus melakukan penguatan ke dalam itu. Pertama, penguatan akidahnya. Umat Islam wajib mengkaji pada sumber-sumber Islam yang sebenarnya, baik dalam Al-Qur'annya maupun dalam hal berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW, juga harus ditanamkan kepada umat kita. Nah, setelah tahu dalilnya, tentu wajib mengajarkannya kepada yang lainnya, kepada temannya, tetangganya. Kemudian juga harus selain mengajarkannya, juga tadi mengamalkan, mengajarkan, kemudian memperjuangkan. Nah, setiap muslim wajib memperjuangkan Islam di mana saja kita berada. Nah, kalau sudah diinjak-injak Islam dihina, maka wajib membela Islam. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya banyak teman-teman kita yang dari luar Islam, setelah menemukan Islam, semangat dakwah menjadi pendakwah Islam. Makanya kalau dulu jadi pendeta mendakwahkan Bible-nya, setelah masuk Islam, isinya yang dirubah, ya, semangat misinya tetap diganti. Kalau dulu Bible, sekarang ganti dengan Quran untuk mendakwahkan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu makanya untuk pembekalan kristologi ini, saya hanya lebih menyarankan kepada aktivis-aktivis dakwah yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, lebih baik bagaimana masa depan yang harus dipersiapkan besok. Gitu. Jadi jangan sampai nanti habis waktu belajar kristologi nenek-nenek ya, nah ada yang sudah sepuh betul gitu ya. Nah, tapi kalau ada dakwah sangat penting. Kenapa? Misalnya sekarang ditanya, ini contoh terakhir ya untuk memberikan penjelasan. Kita dituduh Islam tidak toleran. Dituduh Islam berkaitan menghinakan kaum wanita karena Nabi Muhammad berpoligami. Nah, bagaimana terhadap serangan-serangan kata-kata tentang poligami? Saya menangani orang murtad, ada direktur utama BUMN, ada artis, ada anak kiai yang dimurtadkan, ada yang dari Pondok Pesantren di Pontianak, ada dari Desa 3.
Yang dicuci otaknya itu pertama, Islam itu tidak toleran, Islam itu radikal, Islam itu teroris, intoleran begitu. Yang kedua, Islam itu tidak menjamin keselamatan. Buktinya Nabi Muhammad saja minta didoakan kepada umatnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, kalau di Islam itu nabinya saja minta didoakan kepada umatnya. Kalau ikut agama Kristen dijamin keselamatan oleh Juru Selamat Yesus Kristus. Begitu katanya. Atau poligami. Nah, bagaimana? Kalau soal poligami kita nggak usah repot-repot, Pak. Maka saya tanya sama pendeta yang nanya itu. Coba Pak Pendeta, tolong tunjukkan di Alkitab ada nggak larangan poligami? Ternyata tidak ada larangan poligami. Yang ada larangan bercerai. Apa yang bersatukan alam tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Larangan bercerai. Nah, buktinya kalau saya kebetulan senang tinju, Pak. Jadi olahraga saya tiap ada kesempatan belajar tinju saja saya di rumah itu. Jadi kalau dalam dunia pertinjuan, ketika dipukul lawan kita tangkis. Tapi hanya lagi saya tidak punya nilai, kita harus jeb lagi, serang balik. Nah, jadi ketika diserang tentang poligami, bagaimana kita luruskan dan serang balik? Nah, kita jelaskan, bukan hikmahnya poligami begini-begini, nah, gini aja. Ini dalam dunia pertinjuan. Mana kita? Mana yang pernah poligami? Juga. Baru kita lihat, coba Anda lihat di Alkitabmu. Abraham punya istri berapa? Pertama Sarai atau Sarah. Sarah sudah ada Indonesia belum punya keturunan. Sementara Ibrahim ingin punya keturunan. Ditawarkan oleh istrinya kepada Abraham untuk menikahi seorang wanita bernama Hagar yang nggak bisa namanya Siti Hajar. Ini juga sedang saya tunggu dari istri saya, enggak keluar itu ucapan istri saya. Bisa dari istri saya, Pak. Saya tunggu tawaran ini, tapi Nabi Ibrahim ditawarkan oleh istrinya. Ini nggak ada Siti Hajar. Ingin punya keturunan kan berdoa Nabi Ibrahim, "Rabbi habib nasrani." Ya Allah, kalau datang kepada yang soleh. Ternyata istri yang pertama yang sudah sepuh nggak punya keturunan itu setelah menikah suaminya dengan Siti Hajar, dengan Siti Hajar lahirlah namanya Ismail. Lahirlah Ismail. Setelah Ismail lahir 14 tahun kemudian, nah itu kalau dalam kitab Bible itu lahir Ismail kan di Kejadian 16 ayat 16 waktu Abraham berusia 86 tahun. Nah, setelah 14 tahun kemudian, Siti Sarah, istri pertama yang sudah sepuh ini, ternyata juga mengandung. Lahirlah namanya Ishak. Kalau dalam Bible itu ada di Kejadian 25 ketika Ishak lahir, usia Abraham 100 tahun. Jadi terdapat berapa tuh? Kalau nggak salah kan Ismail lebih tua. Tuh, makanya bagi ibu-ibu yang susah dapat anak, coba dipancing dulu suaminya. Coba dipancing dulu nikah lagi. Nah, ini kan istri pertamanya yang sudah tua. Nah, itu. Nah, ternyata lahirlah 2 anak itu kan. Bahkan dalam Bible, Abraham itu masih punya gundik, namanya Keturah. Kalau kata Ahmad Musodek, Keturah itu Abraham itu punya keturunan dari Ishak namanya Bani Israel, dari Ismail Bani Ismail itu bangsa Arab, lalu dari Keturah ada Bani Jawi. Nah, Bani Jawi ya dari Keturah. Itu kata Ahmad Musodek. Ya, Bani Jawi ya. Kalau kata Bani Milan, keturunan Abraham itu ada di Indonesia, ada di Sumatera Utara. Di mana itu di Medan? Itu Medan katanya keturunan Abraham. Iya. Nah, karena Keturah itu punya anak, Gimulan, Jausan, Medan, Median, di Sasua. Nah, ada Medan. Nah, Medan itu katanya anak Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Nah, itu menurut Pak Ibu bilang. Ini benar-benar bermasalah menurut kita. Nah, itu jadi sekali lagi Pak, ya di situ ya. Lakukan saya kira itu. Nah, yang terakhir memberikan pertanyaan sekarang. Iya, siap. Kan cuma 2 tanya lagi ya. Jadi jangan tanya pertanyaan karena ya. Ini dari saya tadi ingin memberikan buku ini bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ada yang siap ya? Pertanyaannya pendek saya. Apa? Sebutkan yang tahu dalil yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Ya oleh Paulus. Kalau ingin memenangkan orang Yahudi harus seperti orang Yahudi. Kalau ingin memenangkan orang berhukum Taurat, aku harus seperti orang berhukum Taurat supaya memenangkan mereka. Ada di mana dalilnya? Bukan. Matius.
Ada? Tadi sudah diulang tuh. Oke. Matius 16. Ya. Matius 16. Apa jadi? Satu. Saya Coki. Ya, apa isinya? Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka. 1 Korintus 9:20. 21. Ya, sekarang karena ada Mbak Google, tinggal buka ketik di. Jangan belajar lewat Mbak Google, lihat capek gitu. Kadang-kadang itu Bu, gampang kali kan, tinggal ketik nyari apa, keluar jawabannya. Makanya sekarang kalau mau perdebatan itu bicara tentang ketika suci, itu sangat mudah diceknya. Nah ini bagian berapa di YouTube ya kan? Jadi kalau mau cek benar nggak otentiknya dari ini gitu. Jadi itu Bapak Ibu saya kira ini karena sudah sesuai dengan janji, ini kami berikan. Oh ya. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, ya kalau yang menghadapan ini ya harus ditukar dulu. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu barangkali ya. Live is over. Ya. Nanti kode. Ya. Dengan di Pak Doni lah yang ini ya. Pertama ini udah sesinya Pak Doni. Ya, kita harus menghormati caranya. Yang kedua, sahabat saya sama-sama pengurus di LDK MUI Pusat hari ini menikahkan putranya di Cakung. Ya. Jadi kami harus meluncur atau sampai jam berapa? Karena acaranya di masjid, di masjid ininya walimahnya di Cakung. Jadi kami harus meluncur dari Cakung langsung kembali ke Binjai. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada hal lain, ya ada masalah yang berkaitan aliran iman segala macam, boleh menghubungi di 081884439. Itu nomornya sudah hafal karena nomor dari awal ada HP saya nomor itu 081884439. Itu bisa untuk lawan maupun kawan silakan. Tapi yang nomor khusus ada khusus untuk saudara-saudara sendiri. Ya, tapi ini yang boleh Bapak Ibu bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, terutama kaitan dengan aliran-aliran Jepang yang ada di Indonesia ini. Karena salah satu program Yahudi untuk menghancurkan agama adalah dibuat agama-agama baru di seluruh dunia, dibuat agama-agama tandingan, dibuatlah aliran-aliran sesat. Maka inilah yang berkembang sekarang kaitan dengan selain pemurtadan juga berkembangnya aliran-aliran Jepang. Saya kira demikian, gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu ingin dapatkan buku, kalau ada yang memerlukan ya bisa saja diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.